Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kembali materi kita ya, yaitu perhitungan SPT masa PPN 1111 DM. Kita akan lihat terlebih dahulu contoh soal ya. Di sini bagaimana mengisi SPT masa PPN 1111 DM bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa ada beberapa perusahaan yang harus memenuhi syarat apakah dia memiliki penghasilan di bawah 1,8 M atau dia melakukan usaha penjualan mobil bekas secara eceran ya, atau di sini disebut dengan PKP kegiatan tertentu. Di soal ini akan dicontohkan yaitu di bulan Februari 2011 PT Amin Sejahtera melakukan transaksi penyerahan sebagai berikut, yaitu melakukan penjualan sebanyak 1 unit kepada Tuan Ito dengan harga 60 juta. Kemudian di 12 Februari menyerahkan mobil bekas 3 unit kepada PT Taksi Makmur senilai 210 juta. Dan yang ketiga, menyerahkan mobil bekas sebanyak 2 unit kepada Tuan Arista seharga 180 juta rupiah. Apa yang kita lakukan? Jadi sesuai dengan informasi di awal tadi bahwa apabila terjadinya transaksi maka kita masukkan di form ADM terlebih dahulu atau 1111 ADM. Kemudian jika ada transaksi pengembalian atau retur yang tidak berhubungan dengan kegiatan transaksi penjualan di sini maka dimasukkan di form 1111 RDM, yaitu di sini di poin nomor 3 menyatakan bahwa ada transaksi selain yang dilakukan dalam kegiatan jual beli mobil tadi. Yang pertama ada sewa toko, perlengkapan kantor, ya kemudian di sini ada nota retur pengembalian perlengkapan kantor yaitu dari transaksi tanggal 7. Kemudian ada transaksi yang kaitannya dengan jual beli mobil yaitu kepada PT Taksi Makmur 1 unit dikembalikan. Dan yang terakhir adalah pembangunan toko permanen untuk penjualan mobil bekas nilainya 50 juta rupiah. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita baca terlebih dahulu. Di sini ada PPN yang dibayar PT Amin Sejahtera atas pembelian perlengkapan kantor dan pembayaran sewa itu tidak diperhitungkan dalam SPT masa PPN, jadi tidak perlu dimasukkan untuk transaksi di lainnya ya, yaitu poin A dan poin B. Berarti yang kita masukkan yaitu di poin C, D, dan E. Ya. Baik, kita coba di sini. Untuk yang pertama, yang perlu kalian lakukan adalah mengisi terlebih dahulu transaksi mengisi yaitu nama PKP-nya, nomor NPWP, dan masa pajak yaitu di bulan 2 ya Februari 2011. Baik, yang pertama dari transaksi nomor 1 yaitu pada tanggal 5 Februari 1 unit kepada Tuan Ito Bahagia dengan harga 60 juta rupiah. Ini kita masukkan di form A1111 ADM, yaitu Ito Bahagia, NPWP-nya, kode dan nomor seri faktur, serta tanggal terjadinya transaksi. Karena harga belum termasuk PPN, maka kita masukkan DPP-nya 60 juta rupiah dan PPN-nya kalikan 10%, didapat angka 6 juta rupiah. Kemudian yang kedua, yaitu pada tanggal 12 Februari, ya ada 3 unit taksi, 3 unit kendaraan mobil bekas kepada Taksi Makmur, nilainya 210 juta rupiah. Nah, ini kita masukkan di transaksi yang kedua,
yaitu PT Taksi Makmur, NPWP-nya, ya, kita masukkan kode dan seri faktur, tanggalnya, nilai DPP-nya belum termasuk PPN, ya 210 juta, kemudian dikalikan PPN-nya 21 juta rupiah, dikalikan 10%. Kemudian yang ketiga, di sini Tuan Arista Jaya, ya, menyerahkan 2 unit mobil atau menjual kepada Tuan Arista. Maka kita masukkan di poin yang ketiga di sini ya, Arista Jaya, NPWP-nya, kemudian kode seri faktur dan tanggal terjadinya transaksi. Harganya belum termasuk PPN, jadi DPP-nya 180 juta kalikan 10% sama dengan 18 juta. Kemudian di transaksi lainnya untuk yang A dan B ini kita abaikan karena ada keterangan catatan bahwa perlengkapan kantor dan pembayaran sewa tidak diperhitungkan dalam masa PPN. Ini kita kasih kode, ya, kode warna. Kita abaikan untuk soal A dan B karena tidak termasuk dalam perhitungan PPN. SPT ya, diperhitungkan dalam SPT masa PPN. Kemudian kita kaitkan dengan transaksi jual beli kendaraan bermotor, berarti ini yang kita isi terlebih dahulu, ya. Berarti ini transaksi ini kita isi di form 1111 ADM, itu nilainya 70 juta rupiah. Maka PT Taksi Makmur ada returnya, nomor seri returnya kita isi, yaitu 0012, tanggal terjadinya transaksi. Ya, kemudian untuk retur ini kita beri tanda kurung, ya, dengan PPN-nya juga tanda kurung. Nah, ini sebagai pengurang, ya. Yaitu di sini kode fakturnya yang kita isi adalah kode faktur ketika terjadi transaksi, mencatat terjadinya transaksi dari PT Taksi Makmur. Oke, jadi ini 010 triple 0 11 kemudian 0 7 kali dan 9 kita masukkan di kode faktur yang di retur, ya. Baik, setelah itu kita jumlahkan 60 juta ditambah 270 juta kemudian ditambah dengan 180 juta, maka didapat 450 juta rupiah. Setelah itu kurangkan dengan retur tadi, yaitu nilainya 380 juta rupiah. Baik, untuk transaksi D sudah selesai, berarti kita tinggal masukkan transaksi pengembalian, ya. Karena di sini tidak dicatat di SPT masa PPN, tapi untuk retur yang mengenai perlengkapan kantor ini wajib kita catat di RDM-nya, SPT 1111 RDM-nya. Maka pengisian di form 1111 RDM ini yang kita catat seperti biasa, pertama nama PKP, kemudian NPWP, masa pajaknya. Kemudian kita catat di sini PT Cakra Raya yang kita retur, ya. Yang kita retur karena spesifikasi perlengkapan kantornya tidak memenuhi persyaratan. Jadi kita masukkan NPWP-nya, kemudian ada transaksi nota returnya, pertanggalnya, DPP-nya ya kita masukkan juga 5 juta rupiah, kemudian kalikan 10%. Dan catat nomor transaksi dari tanggal 7 Februari, yaitu PT Cakra Raya menerbitkan faktur pajak. Nah, ini yang kita masukkan di form 1111 RDM, khususnya kode dan faktur pajak yang diretur. Baik, di sini berarti sudah selesai untuk form 1111 RDM-nya, maka kita lanjut ke form induknya 1111 DM. Di form 1111 DM kita isi PT Amin Sejahtera dengan alamat, telepon, NPWP, dan masa pajak. Untuk tahun buku isi dari bulan 01, maaf, di sini tahun buku ya. Oh iya betul, tahun bukunya diisi dari bulan 01 sampai dengan 12.
kalau diisi per tahun. Tapi kalau diisi per bulan berarti kita isi tahun bukunya itu 0202. Karena hanya terjadi di bulan yang bersangkutan. Kemudian untuk penyerahan barang itu sendiri, ya, barang itu sendiri kita ambil dari total 11 ADM. Ya, jadi di sini kita isi 380 juta rupiah. Di poin B karena tidak ada transaksi jasa kita kosongkan. Kemudian terjadi penjumlahan ya 1A dengan 1B yaitu 380 juta rupiah. Untuk di bagian 2, perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar, kita isi perkalian tarif PPN-nya, yaitu 10% dikali 380 juta rupiah. Maka didapat hasil 38 juta rupiah. Di penyerahan jasa, karena tidak ada transaksi penjualan jasa atau penyerahan jasa, maka dikosongkan. Kemudian didapat jumlah 2A1 dengan 2A2 nilainya adalah 38 juta rupiah. Yang perlu disikapi adalah di poin C, karena di poin B ini tidak ada penyetoran PPN disetor di muka, maka kita abaikan, kita lanjut ke poin C. Di sini ada penyerahan barang. Penyerahan barang di sini sesuai aturan kalau PKP yang memiliki usaha tertentu, yaitu di sini jual beli barang mobil bekas atau kendaraan bermotor bekas, maka tarif pengalinya adalah 90%. Ya, sesuai penjelasan di atas. Nah, yang kalian lakukan adalah mengalihkan 90% ini dengan jumlah 2A1 plus 2A2. Jadi di sini dikalikan dengan 2A1 ya. Jadi setelah dikalikan didapat angka 34.200. Karena penyerahan jasanya tidak ada, maka dinolkan. Kemudian dijumlahkan, didapatlah angka 34.200. Oke, lanjut. Setelah itu, jika tidak ada pajak masukan lainnya, yaitu dari kompensasi kelebihan masa pajak tahun sebelumnya, maka dinolkan saja. Ya, sampai dengan jumlah yang ketiga dinolkan. Kita masuk yang ke E. Jadi selisih antara 2A, ya di sini 2A3, ya di sini 2A3 dengan 2C3, 2C3 di sini selisihnya, maka kita kalau lebih besar 2A3, maka dia kurang bayar. Tapi kalau 2A3-nya lebih kecil, maka di sini lebih bayar. Jadi 38 dikurang 34.200, maka hasilnya positif, ya, tidak negatif. Maka ini dikatakan kurang bayar. Maka kewajiban dari PT Amin Sejahtera membayar kekurangan PPN pajak masukan ya, senilai Rp3.800.000. Untuk pelunasannya yaitu maksimal 1 bulan setelah masa pajak berakhir. Karena ini transaksi terjadi di bulan Februari, maka maksimal boleh dibayarkan sampai dengan batas terakhir yaitu di bulan Maret. Yaitu di sini di tanggal 30 Maret. Kemudian untuk pengenaan pajak membangun sendiri masih sama dengan rumus sebelumnya, yaitu dari soal di sini kita lihat ya, dari 50 juta. Kita lihat soal transaksinya adalah pemasangan fondasi 50 juta rupiah. Maka yang dikenakan tarifnya adalah untuk mendapatkan DPP 40% dikali 50 juta rupiah, maka didapat angka 20 juta rupiah. Selanjutnya untuk PPN terutangnya adalah 10% dikali 20 juta rupiah. Untuk PPN membangun sendiri di sini kewajibannya adalah paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi silahkan jika Februari terakhir masa pembangunan, maka tanggal 15 menjadi batas terakhir untuk pembayaran PPN tersebut. Ya, walaupun tidak ada kepastian
itunya ya. Jadi kalian harus membayarkan minimal di pertengahan bulan di masa pajak setelah berakhir. Kemudian untuk kelengkapan SPT-nya bisa kalian beri tanda silang yang sudah kalian isi tadi, yaitu form 1111 ADM sudah diisi, kemudian form 1111 RDM sudah diisi, ya. Kemudian SSP PPN-nya nanti boleh kalian isi, nilainya adalah 3,8 M. Nanti boleh dilihat SSP PPN ini kodenya berapa. Nanti akan ada sesi berikutnya untuk penjelasan SSSP PPN. Ya. Kemudian untuk tanggalnya, yaitu sesuai dengan pelaporan paling lambat 1 bulan setelah masa pajak berakhir, berarti tanggal 31 bulan 3 2011. Tulis kemudian beri tanda tangan, yaitu tulis nama jelas, jabatan direktur, kemudian beri tanda silang di PKP. Baik, demikian penjelasan untuk pengisian form 1111 DM. Nanti akan ada sesi berikutnya lagi untuk bagaimana transaksi jika perusahaan tersebut dalam 2 tahun terakhir penghasilan rata-ratanya kurang dari 1,8 M. Jadi nanti ada penjelasan dalam sesi berikutnya. Bapak cukupkan untuk sesi yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.